percaya atau tidak yang namanya equalizer, Oke. itu kita tidak bermain frekuensi loh. Kita bermain amplitude dari frekuensi tertentu. Manusia itu harus upgrade. Ya. Coba menang aja. Yang penting, Om ya. itu satuan dari Impedansi. kalau istrinya. Hambatan. Istrinya Om. Oh, istrinya Om tante. Gitu. Ya. Bener dong? Ya, udah. Kalau Speaker itu bisa pengkhotbah juga. Ya. Ustadz itu Ya. speaker. Who is the speaker? Who's the speaker? Kita jawabnya di NB kan lucu. Halo netizen se-Indonesia Raya, masih bersama dengan saya Yoswayan dari Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Dan wah, saya lagi-lagi selalu dapat kesempatan privilege. Thank you banget Bro Aryo Seto sudah selalu ngasih tumpangan buat kita. Yang belum sempat malah gerbek studionya. Maklum, yang punya studio ini termasuk engineer Batman. Jadi kalau malam kerja mixing jam segini masih tidur gitu ya. Tapi nanti lain kali kita akan podcast bareng sama Aryo Seto, salah satu murid dari Raja Terakhir. Nah, kita tetap masih ada di dalam segmen Berani Belajar Audio di sini. Podcast Pro Audio nomor 1 di Indonesia. Iya. Netizen mana suaranya? Netizen mana suaranya? Q. Apa sih? Q. Dan kali ini saya tetap bersama Sang Maha Guru, Raja Terakhir dari Sunda Plafon. Bukan. Habis lu Sunda Empire nggak mau. Sunda Priangan. Tetap bersama dengan Pak David Klein. Mana tepuk tangannya sama-sama netizen se-Indonesia Raya. Nah, oke. So, apa kabar? Udah siap biliat nih? Apa? Udah siap biliat? Jadi ini mixing engineer yang sebetulnya nggak tahu ada hubungannya apa gitu, harus pakai sarung tangan untuk dia muter potensio gitu ya. Nggak nyetrum. Banyak. Ini anti magnetik berarti gitu ya. Ya. Apa kabar Pak David? Aman terkendali? Terlalu biasa kalau apa kabar. Waduh. Yang orang enggak gitu loh. Oke, ni hao. Why only? Netizen, selama ini kita udah bahas dari mikrofon, preamp, lalu equalizer, dynamic processor. Kita udah terakhir kemarin baru tayang kita touch tentang DLMS, Digital Loudspeaker Management System. Meskipun masih kulit-kulitnya. Nah, dalam sebuah routing signal audio, nah sekarang waktunya kita masuk pembahasan ke power amplifier. Ya. Gitu ya? Ya. Pak David, langsung opening speech dulu. What is power amplifier khususnya di Pro Audio? Yeah, for myself, the power of... Alright, so everybody knows? We are in English. Yes, please. The floor is yours. Okay. In my opinion, kalau kita bicara amplifier sebenarnya signal processor itu ada dua kan, kita sudah belajar. Ada yang namanya amplifier, tidak merubah energi. Ada yang namanya transducer, merubah energi. Ya. Supaya ingat, saya selalu bicara transgender. Berarti kan merubah. Ataupun transformer. Berarti kan merubah. Ya. Itu atau transmigrasi, kan merubah tempatnya dari Jawa jadi ke luar trans Jawa. itu kan sebenarnya berpindah. Ya. Hubungannya dengan amplifier. Yang di trans itu dusernya berarti. Kan amplifier nggak merubah. Ya. Jadi ingat, signal prosesor dalam dunia audio itu hanya dibagi dua. Kalau dia bukan amplifier, pasti dia transducer. Itu dulu. Jadi kalau kita sekarang bicara amplifier, apakah itu power, apakah itu mic preamp, apakah itu graphic equalizer, apakah itu mixer, apakah itu splitter, apakah itu digital loudspeaker management system, semuanya itu adalah amplifier karena dia masuknya kabel, keluarnya kabel, artinya masuknya listrik, keluarnya listrik juga. Ya, menguatkan berarti dia ini. Bisa menguatkan, bisa tetap, bisa mengurangi, terserah, tetapi tidak merubah energi. Ya. Gitu loh. Tapi kalau transducer sekali lagi itu merubah. Saya akan terus mengulang ini supaya orang-orang itu tidak terlalu tinggi.
Apanya ya? ilmunya. Oke. Jadi hari ini kita kelasnya kelas amplifier. Kelas amplifier. Kenapa? Karena kita akan membahas ragam atau beberapa kelas di dalam amplifier. Ragam. Enggak, soalnya kalau kita Basic dulu dong. Ya, Amplifier itu apa sebetulnya? Dasar dari amplifier. Nah, makanya amplifier itu bukan transducer. Ya. Transducer bukan amplifier. Ya. Prinsipnya karena kalau transducer itu merubah. Tapi kalau amplifier itu penguatan daya. Kira-kira gitu ya. Menguatkan sesuatu. Bisa menguatkan, bisa bisa mengurangi. Oke. Yang namanya amplifier belum tentu menguatkan, belum tentu. Tapi kalau power amplifier, menguatkan power dayanya gitu ya. ya kan namanya power. Ya. Power amplifier. Oke. Gitu loh. Tapi bukankah amplified, akar katanya kan amplified itu kan memang menguatkan. Mengamplified. Gitu kan? Iya. Ya, dari bukan amplitudo sebenarnya. Ya, dasarnya dari amplitudo. Kenapa dari amplitudo? Karena kita bermain amplitude, bukan bermain frekuensi. Oke. Percaya atau tidak, yang namanya equalizer, Oke. itu kita tidak bermain frekuensi loh. Kita bermain amplitude dari frekuensi tertentu. Amplitudo dari frekuensi tertentu. Misalnya, tolong dong 1K-nya naikin. Kan gitu. Jadi sebenarnya yang kita mainkan itu bukan frekuensinya, tapi amplitude dari frekuensi tertentu. Itu penting. Apakah akar kata amplifier itu lebih ke amplification atau amplitudo sebetulnya? Amplitudo. Amplitudo. Karena itu kita belajar sine wave. Oke. Sine wave itu panjang gelombangnya tetap segini, lambdanya tetap segini, wavelength-nya tetap segini, tetapi amplitude-nya bisa macam-macam. Oke. Jadi lebih tinggi, lebih besar gitu ya. Gitu kan? Itulah Berarti amplitudo. bukan urusan frekuensinya. Ya. Tapi kalau sine wave-nya ada yang gini, ada yang lebih pendek, Ya. itu baru urusan frekuensinya. Oke. Contoh, yang berbeda kira-kira frekuensinya atau amplitude? Amplitude-nya. Gitu dong. Iya. Tapi kalau Nah, ini frekuensinya. Gitu. Ya, karena ada bass, ada yang mid, ada yang gitu, di high-nya gitu ya. Ada yang ya. Gitu kan? Ya. Jadi sebenarnya kita hati-hati berbicara masalah basic. Oke, ini dasar untuk kita membedakan antara Amplifier amplitudo sebagai dasar dari akar dari kata amplifier. Yes, gitu ya. yes, banget. Jadi kalau kita lihat di RTA, Ya. RTA in English, biasanya orang di sini ngomongnya RTA. Ya, real time analyzer. Frekuensi real time analyzer. Ya. Itu sebenarnya kita membandingkan amplitude frekuensi tertentu dengan frekuensi yang lain. Oke. Dalam hal ini kan yang paling terkenal kan 31 band Ya. grafik Equalizer. equalizer. Kan gitu kan. Ya. Dan itu angkanya sudah pasti. Oke. Tidak mungkin tidak, karena setiap angka itu berbeda sepertiga oktav. Ya. Dimana kita udah belajar bahwa rumusnya adalah frekuensi tinggi dibagi frekuensi rendah sama dengan 2 pangkat N. Iya. Netizen yang mau belajar lagi tentang pembahasan kita equalizer bisa lihat ke konten kita sebelumnya equalizer. Nah, ini tadi menarik Pak David. Jadi kita langsung dagingnya semua ini. Kita membedakan bahwa tidak semuanya yang kita bahas dalam audio itu it's all about frekuensi sebetulnya. Iya. Bahkan teman-temannya dari si sine wave itu ternyata banyak sekali. Banyak sekali. Amplitudo gitu ya. Dan frekuensi itu adalah cuman salah satu di antara pembahasan kita. Ya, saya kalau mengajar itu selalu basic. Ya. Mengapa? Karena kalau yang advance saya nggak bisa. jadi yang advance yang ngajar murid-murid saya. Ya. Serius, saya nggak bohong. Dan saya nggak pernah malu. Saya sekali lagi mengatakan saya tidak pernah malu bertanya sama mantan murid saya yang sekarang sudah jauh lebih update. Nah, oke, kembali ke amplifier tadi. Jadi ketika kita bicara tentang amplifier, kita ulang lagi nih Pak David. Oke. Dasar dari amplifier sendiri dengan bahasa yang sesingkat dan semudah mungkin untuk netizen. Nih. Jadi yang mana nih? Yang ini dulu. Oke, the way an amplifier combines power and signal defines its class. Ya. Gitu ya. Jadi bagaimana amplifier dapat merubah power atau dalam hari ini watt ya satuannya menjadi sinyal yang dapat digunakan untuk memberi energi pada loudspeaker.
menentukan amplifier yang bersangkutan berada di kelas yang mana. Nah, karena ini arahnya nanti yang akan kita bahas itu ini sering banget ditanya nih Pak David di kolom komen juga ya, banyak yang DM juga membedakan klasifikasi di dalam amplifier karena kan orang sering bingung nih ada kelas A, kelas B, kelas AB, kelas D, kelas H. Nah kita akan membahas sampai ke situ, tapi sebelum kita membahas kelas per kelas tadi kan kita seperti yang diajarkan Pak Raja terakhir selalu basic dulu, dasar dari amplifier itu dulu. Is important. Bahasa yang paling mudah untuk membahasakan what is an amplifier buat netizen. Jadi amplifier kan ada banyak. Sekali lagi, amplifier itu ada banyak. Pokoknya yang masuknya kabel, keluarnya kabel, kita sebutnya amplifier. Tapi ada satu amplifier yang masuknya kabel, voltage-nya itu line level. Line level kita udah belajar. Makanya ini sebenarnya berurutan. Kalau nggak dari nol agak sulit kan, gitu Pak Yos. Bukan kita mau ditonton terus, bukan. Tapi maksudnya memang berurutan. Gitu seperti input mikrofon yang kecil, milivolt 0,1 gitu ya, misalnya 0,1. Atau 0,0 sekian, jadilah 1 volt. Menjadi 1 volt. Itu kan namanya jadi mic preamp kan? Yes. Nah sekarang ke amplifier, power amplifier, inputnya line, keluarnya jadi loudspeaker level. Jadi ada 3 level, saya ulangi lagi. Ya langsung watt gitu ya berarti ya. Udah langsung besar levelnya. Jadi kalau mau gampang, sekali lagi ini bukan harus begini. Ini untuk menggampangkan bahwa ada yang namanya mic level 0,1 volt AC alternating current. Dirubah oleh mic preamp menjadi line level supaya gampang 1 volt AC. Dari 1 volt dirubah oleh sebuah alat menjadi loudspeaker level untuk memberi energi ke loudspeaker. Namanya menjadi loudspeaker level. Supaya gampang, angkanya 10 aja jadi 0,1, 1, 10. Supaya gampang gitu. Banyak orang yang bilang, Pak David salah loh, kamu ngomong itu nggak boleh begitu. Ini kan supaya gampang gitu loh. Sama seperti kalau kita ngomong bass, itu frekuensi berapa? Kan nggak bisa kita ngomong bass. Jadi simpelnya gini kan, namanya saja power amplifier. Jadi masuknya kecil, keluarnya gede. Gitu, namanya gitu ya, power. Secara power amplifier. Nah, ini yang sering banyak ditanyakan Pak David. Hubungannya dengan efisiensi. Karena kan sering kali orang inputnya kecil, keluarnya memang gede. Tetapi cara kerja dari si power itu nggak efisien gitu. Nah Pak, hubungannya efisiensi dengan power amplifier itu seperti apa? Jadi sebenarnya ini kita bicara yang paling mudah ya. Jadi kalau yang paling mudah ini masih sulit, kita bikin lebih mudah lagi. Jadi apa hubungan efisiensi terhadap power amplifier? Yang paling gampang ya, Yang kita bicarakan pada dasarnya ya, bukan secara detail. Itu adalah hasil dari power. Yang buat ke loudspeaker. Loudspeaker itu tidak berdaya tanpa adanya power. Setuju nggak gitu? Pasti, Sebuah loudspeaker itu tidak ada gunanya jika tidak diberi power. Setuju nggak itu? Setuju. Dan selalu orang berbicara kalau loudspeakernya 100 watt, berarti powernya 100 watt. Selalu begitu. Kalau powernya terlalu besar, nanti jebol. Kalau powernya terlalu kecil, nanti dia tekor. Kurang kencang Jadi kalau loudspeakernya 100 watt, powernya 100 watt. No, it's wrong. So mestinya bagaimana? Lihat ohmnya. Impedansnya yang penting. Ohm itu satuan dari impedansi. Kalau istrinya? Hambatan. Istrinya om. Oh istrinya om tante. Gitu. Bener dong? Udah. Jadi apa tadi? Jadi selalu kita bicara perlu power berapa watt untuk loudspeaker yang impedansnya berapa ohm. Itu perkataan yang benar. Tolong. Jadi bagaimana kita menentukan powernya seberapa gede gitu untuk sebuah untuk speaker. Loudspeaker yang impedansinya sekian, yang kekuatannya kalau dia secara continuous bisa sekian watt. Itu yang kita bicarakan barang itu. Si power amp ini. Jadi power amp ini tidak bisa kita katakan power amp 1000 watt, power amp 2000 watt, power amp 5000 watt. Nggak bisa. Dia sekian watt untuk berapa ohm. Loudspeakernya. Jadi yang menentukan berapa watt power itu bisa mengeluarkan daya itu adalah si ohmnya loudspeaker.
komponen yang ada di dalam power amplifier yang perlu kita bahas itu kan tadi kita udah nyentuh tentang amplitudo, lalu kedua efisiensi. Ya. Kemudian yang pasti itu kan yang paling pertama kena itu kan gain. Ya. Nah, Ya. bagaimana hubungan antara gain di dalam amplifier? Nah, itu yang namanya maksudnya. kelas A, B, C, D. Iya. Gitu Iya. loh. Karena gain itu kan satuannya berarti desibel. Ya. Betul ya? Correct me if I'm wrong ya. No, Jadi it's okay. bagaimana pembahasan mengenai gain ini di dalam power amplifier? Saya ingatkan lagi ya. dB Ya. dengan power itu ada hubungannya. Ya. Pasti. Ya, dB itu maksudnya itu yang saya sebut tadi G ya, jadi gain gitu ya. Gain itu kita berbicara dengan dB, tapi Ya. bukan dB SPL. Oke. Karena dB banyak, ada dB U, ada Oke, dBm, ada DBFS dB V, gitu ya. Oke. ada dBFS, ada kalau sekarang jadi LUFS dan sebagainya. Jadi banyak yang harus kita bahas di sini sebenarnya. Hubungannya dengan efisiensi gimana Pak? Nah, itu ya. supaya kita bisa efisien di dalam power amplifier itu. Ini penting sekali ya. Jadi sebenarnya kelas A, B, C, AB gitu ya, Ya. atau D itu semua urusannya dengan efisiensi sebenarnya. Ya, kita bicara tentang efisiensi. Karena power zaman dulu dengan trafo yang sangat besar, Ya. itu kan wah makin besar, makin gede, tapi sebetulnya nggak efisien gitu. Oke, supaya kita lebih gampang dan kita mudah mengerti, kita langsung import whiteboard langsung supaya nanti raja terakhir kita bisa langsung tulis nih penjelasannya seperti apa. Jadi netizen nggak bingung-bingung lagi nonton konten ini. Please check it out. Oke Pak David, sekarang kita langsung masuk dalam pembahasan untuk apa yang disebut efisiensi di dalam power amplifier. Nah, kenapa dalam klasifikasi di amplifier itu banyak sekali disebut kelas A, kelas B, kelas AB, dan seterusnya. Kita mulai dari kelas A. Apa itu yang disebut Iya, kelas A? karena itu? dulu memang hanya kelas A. Hmm, Nggak ada dulu kelas B gitu, nggak ada. Hanya ada kelas A. Oke, apa yang membedakannya? Oke. Jadi kelas A itu dia punya efisiensi itu bisa up to 25%. Artinya dari 100% power, Oke. misalnya si power ini memerlukan listrik misalnya Ya. 1000 watt. Hmm. Oke. Jadi kalau kita beli power amplifier yang tulisannya 1000 watt Oke. di 8 ohm misalnya gitu ya. Ya. Kita pasang di rumah kita yang listriknya hanya 900 watt ada ya? Ya. Ya. Ada nggak Ada, masih ada. Nggak kuat gitu kan? Nggak intinya. kuat, Ya. dijeglekin pasti Ya. gitu toh. Logikanya dapat dong. Oke. Jadi ada power tulisannya 3000 watt. Ya berarti power di rumah kita listriknya harus jauh di atas itu. Sama aja kayak AC kan. Ya. Waktu nariknya cetrek cetlek Ya. kan gitu kan. Power juga begitu loh. Hati-hati. Ya. Kelas A itu pertama dia diciptakan untuk high fidelity. High fidelity. Ya. Ya, jadi untuk bagusnya, Ya. kualitinya. Ya. Outputnya itu kualitinya bagus. Oke. Artinya bagus adalah cukup besar, tetapi signal to noise ratio-nya bagus, Oke. yang artinya noise-nya kecil, distorsinya pun kecil, coloration-nya pun kecil. Ingat. Sinyal prosesor itu selalu punya 3 kelemahan. Apa itu? Noise, distortion, coloration. Ya. Apapun itu sinyal prosesornya, berapapun harganya, selalu ada 3 kelemahan. Ya. Noise, distortion, coloration. Selalu begitu, kita berpikirnya begitu. Ya. Oke, noise gimana caranya? Ini yang selalu salah. Orang menggunakan power amp. Jadi saya perlu tegaskan ini. Oke. Power amp itu belum diapa-apain, udah langsung di fullin. Shoot! Betul nggak? Ya. Belum diapa-apain loh. Ntar dia ngurusnya, dia bilang, ntar saya urus di DLMS Ya. untuk gainnya. No. Jadi itu salah malah nih sebetulnya. Ya, karena kebanyakan orang memang Nggak. yang penting powernya full dulu. Nggak- Nanti nggak kita begitu. main ininya di settingan DLMS gitu ya. No, tidak begitu. Itu yang namanya kita sebut yang namanya impedance match in every point. Impedance matching in every point. Atau signal structure. Ya. Atau apapun sebutannya, banyak sebutannya. Tapi intinya adalah, nih. Ya, intinya nih. Ya. Misalnya saya punya keys di sini. Oke. Kalau saya ngomong key,
Ini sebenarnya singkatan dari Keyboard. kan gitu kan. Ya. Dan ini sudah pasti kalau sekarang kalau saya ngomongnya keyboard, sebenarnya di sini ada D-nya. Karena pasti David. Makanya singkatannya DK. Ya. Itu sebenarnya David keyboard. Bukan. Oke, ini digital maksudnya. Keyboard ini pasti digital gitu loh. Ya. Oke. Digital itu sudah pasti dia elektrik. Nggak ada. Ini digital tapi nggak pakai listrik. Nggak ada dong. Karena elektrik itu kan sumber dayanya. Dia pasti Entah butuh itu pakai catu baterai, daya. entah itu Catu pakai. daya. Tapi pasti gitu loh maksudnya. Jadi ini adalah electric keyboard ya. Ya. Digital electric keyboard. Oke. Pertanyaannya, keyboard itu output audionya ada berapa? Ya biasanya kan ada mono sama stereo gitu kan, colokannya kan dia. Colokannya. Ya. Colokannya itu ada tulisan L Ya. dalam kurung mono. Ya. Maksudnya L ini singkatan dari Left. left. Dan dia kalau dicolok leftnya saja, maka keyboard yang bersangkutan menjadi mono. Ya. Mengapa menjadi mono? Maksudnya yang R akan bergabung ke L. Ya. Jadi kalau ada kita mau bermain mono, dikoneksi ke L, jangan ke right. Ya. Karena begitu ke right, yang di L masih nyala. Dan bunyinya beda. Jadi yang masih bunyi ini kan nggak masuk ke mixer. Ya. Salah tuh. Jadi kalau punya keyboard ada tulisan L mono R, kalau kita mau bermain mono, coloklah yang L. Oke. Oke, jadi saya di sini digital keyboard L mono gitu tulisannya. Boleh ya? Ngerti nggak maksudnya kalau gini? Ya. Yang kita pakai L mononya. Ini yang namanya struktural atau perjalanan atau signal flow mulai dari sumber bunyi. Ya. Dan untuk mencari headroom, untuk mencari signal to noise ratio yang terbaik adalah dari sini secara profesional sudah pasti seharusnya kalau keyboardnya ini bukan yang profesional banget, dia belum ada DI-nya. Ya. Tapi lebih banyak keyboard yang seperti itu yang dipakai. Ya. Jadi di sini pasti ada DI. Nambah DI. Gitu. Dari DI dia keluar sudah menjadi balance. Ya. Karena keyboard ini unbalance. Ya. DI unbalance. Ya. Ya. Jadi itulah fungsi dari DI, direct box gitu Yes. ya. Adalah merubah sinyal unbalance menjadi balance. Yes. Ini penting sekali. Ya. Kalau ada keyboard di stage yang tanpa DI langsung masuk snake box, that's wrong. Ya. Kenapa? Karena dia losses powernya karena panjang lebih dari 6 meter apalagi gitu. Panjang ya. dan pasti noisy ya. karena radio frekuensi masuk semua. Ya. Kalau ada handphone masuk, ada radio masuk, bukan bonus itu, Ya. kesalahan itu. Ya, itu makanya netizen sering nggak itu di dalam sebuah instalasi sound system tiba-tiba kita dengar Kretak-kretak. ada sinyal masuk gitu. Kenapa? Karena berarti Belum balance dia. belum balance gitu. Yang membedakan unbalance sama balance itu kalau unbalance maka kabelnya cuma 2. Yes. Begitu di balance itu ada 3. Karena Ada yang gambarnya satu- tuh, ada gambarnya. Nah, nanti gambarnya ini Unbalance sama itu fungsinya pembalik fasa gitu. Bagus Jadi sekali. supaya tidak ya bisa membalikkan fasa kalau ada Fasa tegangan noise-nya yang toh. cacat. Ya. Itu bagusnya itu. Ya. Si transformer itu bisa membalikan fasenya noise. Membalikkan fasenya Ya, noise. noise. Ya. Kalau signalnya bukan dibalikan, Ya. malah diinvasikan. Maka kalau pakai dia dia sebenarnya +3. Oke. Sinyal aslinya +3, noise-nya hilang. Oke. Tapi itu ada critical distance-nya. Ya. Jadi 50 meter atau 100 meter dia balik lagi unbalance. Oke. Ini kita ngomong analog soalnya. Ya. Makanya sekarang kita nggak bisa lepas dari digital. Kalau digital nggak ada istilah balance unbalance, nggak ada. Gitu. Masuknya udah pasti balance, jebret. Mau sampai berapa meter pun selama secanggih apa sistem kita, kalau Dante kalau nggak salah bisa sampai 100 meter Ya. tanpa bantuan apapun, tanpa hub. Oh ya. Dia Aman. 100 meter aman. Ya. Nah, jadi dari balance tadi langsung larinya ke Gitu kan? Ya. Dia harus pasti lari ke snake box. ya. Betul nggak? Ini Ya. kita analog ya. Oke. Snake jangan salah nulis Senake. ya. Nah, Kalau ngomong sama ibu-ibu kadang-kadang suka salah.
Snake gini ya? Ya, snake box. Karena dia berupa box kan? Ya, junction box-nya ujungnya. Asik, ya, itu bahasa paling keren, junction box itu. Snake itu kabelnya, makanya sering disebut kabel snake. Karena Kenapa? seperti snake. Kayak ular gitu Ya. 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 Snake box ini baru ke snake cable Ya. atau loom. Ini Ya. tadi. Ya. Ini panjang, nggak mungkin nggak. Yang di sini snake box kan, Ya. ujungnya kan ada gini-gini kan, Ya. banyak kan. Ya, itu Namanya namanya apa? fantails. Ya. Kalau saya bukan fan, Apa? pick. Oh, pigtails Karena ya, dia itu juga seperti- bisa. iya kan? Seperti buntut babi. Buntut babi kan? Iya. Ciri-ciri gitu loh. Ya, tapi kalau di beberapa brand untuk Itu fantails, cabling ya. system disebutnya Saya fantails. baru Ada juga belajar. pigtails juga ada juga. Yang di sini dengan di sini pasti sama. Misalnya Ya. di sini tulisannya A, B, C, D, Ya. E, F, G. Nanti dia ada 1, 2, 3 gitu Ya, kan. sampai semua channelnya Nah, gitu di ya. pigtails ini juga ada angkanya itu. Sesuai dengan yang di junction box-nya. Nggak mungkin nggak sesuai kan? Oke. Jadi misalnya di situ tulisannya 1, 2, 3, berarti masuk ke channel, kalau sopan masuk ke channel satunya mixer. Jangan diaur, Ya, nanti bingung gitu yang Ya. ngoperasi. betul. Betul nggak? Oke, hubungannya kita mau ke amplifier apa, Pak David? Oke. Ininya. Ini maksud saya adalah dari sini kan masuk ke channel kan, Ya, 1, 2 dan seterusnya lah. dan pokoknya seterusnya, ya. gitu kan? Oke. Tapi ada juga pigtails yang bukan Input. Angka. Tapi huruf huruf. A, B, 2 tok aja dulu ya. Ya. Ini tuh adalah dari output LR-nya mixer biasanya. Ya. Jadi di mixer ada channel, ada output juga yang namanya left dan right. Harusnya kalau dia sopan. Oke. Ini dia yang kembali lewat loom. Di sini ada A dan B. Kan gitu kan? Ya. Jadi di sini misalnya ada A dan B. Mulai nggak karu-karuan ya. Ini kan? Ya. Nah ini masuk ke power. Oke. Ini masuk ke power juga. Ya. Gambar ini jelas atau tidak? Jelas. Ya. Karena itu kan outputnya kan mau Yes. masuk ke power amp ya. Dari power amp kemana tebakannya? Sebelum ke speaker tentunya lewat crossover dulu. XO. Ya. Yang ini here. Oke. Gitu kan? Ya. Karena sudah pasti dalam satu box itu minimal full Ada range. high dan low gitu ya. Ya, nah, kita mau bicara tentang powernya itu gitu Yes. ya poinnya ya. Oke. Crossover-nya kita belum. Ya. Tapi yang jelas dalam sebuah box loudspeaker kalau dia full range, di dalamnya pasti sudah ada Crossover. yang didesain oleh pembuat box dan membuat komponen. Nggak boleh sembarangan. Ya. Nanti ada yang loss. Ya. Nah, apa sekarang yang kita mau bahas tentang di Power. box powernya? Ya. Ini utamanya kan. Ya. Tadi kita baru bicara sampai ini panjang loh cerita ini. Kalau mau bener ya. Ya. Nggak nyoba oh gitu. Enggak. Mhm. Kita masuk kelas aja belum. Ya. Oke. Ya. Tadi kan baru bicara kenapa power ini mesti di set mentok gitu loh. Oke. Keyboard posisi harus full. Full volume. Oke. Full level. Pemain keyboard suka licik. Udah mentok, udah. Padahal dia masih ada satu jari. Simpenan ya. Simpenan untuk Headroomnya masih ada. masih gitu ya. supaya kalau solo dia bisa tek. Nah, Nah kita di sini udah nyari headroom. ya. Begitu tek distort. Oh, jadi sebetulnya malah disarankan yang full itu dari sumbernya dulu. gitu Iya, ya, gitu nggak ya. apa-apa. Ntar Iya. dia setelah itu main di bawah, nggak apa-apa kita nggak ganggu. Oke. Operator itu bukan pengganggu. Ya. Jadi dari keyboard udah full, masuk ke DI, di DI kita cari headroom juga. Ya. Gitu loh maksud saya. Ya. Keluarkan dari DI, sudah pasti dia masuk ke snake box kan? Ya. Sudah ada sinyal loss itu pasti. Oke. Oke. Jadi dia masuk loom yang 50 meter ini, Oke. sudah pasti loss. Pasti. Voltage-nya turun. Ya. Maka dia masuk ke channel, Oke. kita cariin lagi voltage aslinya. Hmm. Pakai tombol yang namanya gain Gain. atau sense kalau dulu sensitivity. Ya. Jadi yang loss itu kita tambahin lagi. Kalau dia mic level, kita jadikan line level. Karena Ya. mixer bekerja di line. Oke. Semua mixer profesional bekerjanya di line level, bukan di mic level. Intinya dikembalikan ya kepada Ke yang aslinya. asli level aslinya gitu ya.
dengan noise sedikit mungkin, distorsi sedikit mungkin, coloration sesedikit mungkin. Ya, dan treatment pertamanya itu adalah di gain atau sensitivity tadi. Selalu di semua titik ada yang namanya sense atau gain. Ya. Demikian pula nanti dia balik lagi sini ke A kan. Output masuk ke sini, masuk ke sini. Ini A. Ya. Sorry. Ini dapatnya dari A, ya. Ini dapatnya dari B. Oke. Ini sebenarnya dua power ini sebenarnya menyatu, setuju nggak? Yes. Betul nggak? Kita kalau beli power tuh sebenarnya bonus Dua satu channel, kan? Ya. Ya dong. Oke. Kecuali di bridge. Ya. Saya adalah orang bridge. Tidak pernah mau bermain stereo. Satu channel di bridge gitu ya. Di bridge. Karena Saya. di situ mendapatkan daya terbesar dari power Yes. tersebut. Gitu Dan ya. itu memang paling efisiennya. Si power itu diciptakan trafonya satu. Ya. Tapi kalau dibikin stereo jadi dibagi dua. Ini kita bicara masih yang analog ya, jadi Analog. masih menggunakan trafo ya. Ya, pakai trafo. Betul. Berarti kan kalau powernya udah langsung besar, kita nggak tahu sebelumnya emang seperti apa. Ya. Udah salah duluan. Dari awal headroom, 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 headroom. Ya. Keluar dari sini headroom. Jadi LR-nya itu kalau kita di Unity, jadi masuk channel, cari gain, Unity itu. Ya. Itu Yang sebabnya disebut unity gain. Unity gain adalah di 0 dB di channel fadernya. Ya. Nanti dia kirim ke LR, di LR-nya juga di Unity. Itu semua indikator itu kurang lebih ada di situ. Oke. Apalagi kalau kita pakai pink noise. Pakai lagu aja kalau lagunya mixingnya benar. Jadi jangan gitu sebenarnya kalau mau, semua harus ada gitu loh. Ya. Gimana caranya supaya semua channel itu ada? Dicari satu-satu. Ya. Semuanya sudah Unity, berarti semuanya sudah ada di headroom kan? Baru kita masukkan ke power. Ya. Di powernya baru kita buka, ternyata udah cukup. Bahkan belum setengahnya, baru seperempatnya. Wih, udah jedung kan cukup. Ya, jadi intinya power itu tidak harus selalu langsung dimainkan full dulu gitu ya. Oke. Jadi justru power itu yang mengikuti seberapa besar dia dibutuhkan untuk tenaga yang diamplifikasi. Logikanya dapat nggak? Jangan dihafalin. Betul. Iya. Jadi kalau kita lihat mixer kita signalnya masih tik udah juger, udah nggak bener itu. Oke. Di mixer kita udah headroom, wah bunyinya waduh gitu. Ya, makanya netizen ya sekarang ini power yang sudah digital semuanya rata-rata semua bisa di remote, semua bisa dikontrol. Kenapa? Supaya kita bisa atur gainnya, sehingga gainnya tuh kita nggak perlu full semuanya, kita bisa monitor langsung. Iya, via Dante kita bisa lewat laptopnya bisa. Ya, dan nggak perlu Dante, sekarang ini rata-rata mereka sudah punya protokol sendiri-sendiri. Ya, misalnya Harman dengan EdgeNet, lalu dengan si DNB dengan R1, lalu ya semua MAPP-nya punya si Meyer Sound, itu kita bisa kontrol semuanya sampai. Semua power kita bisa tahu. Ya. Hitnya lagi berapa, bener ya. Runningnya lagi berapa, yang ini down, yang ini kurang, headroom bisa. Itu penting. Sehingga power amplifier itu sebetulnya nggak perlu kita gas dulu semuanya. Enggak, justru salah. Kita siapkan headroomnya, nanti kita masih cukup. Yes. Nah, itu logika tentang urutan dari sebuah perjalanan sinyal audio sampai dengan di power gitu Pak. Sebelum kita masuk ke klasifikasi, kelas-kelas tadi Pak. Tadi saya tertarik untuk kita mulai bahas gitu. Pak, saya punya speaker 8 ohm. Pak, saya punya speaker 8 ohm lalu 2 box saya paralel. Itu dia. 8 plus 8 secara paralel kan jadi 4 ohm. Nah, daya saya ini mesti berapa yang saya harus siapkan. Nah, ini pembahasan penting karena seringkali kita mampu beli, kita punya powernya, tapi sebetulnya fungsinya nggak maksimal. Kenapa? Karena salah ngitung. Gitu. Ini sering terjadi. Ya. Lebih baik kita ngerti gituan daripada ngerti kelas dulu kalau menurut sekarang saya. Gini Pak, bagaimana penentuan impedansi dari speaker, lalu kita menentukan berapa power yang kita butuh. Itu kesalahan yang fatal soalnya. Nah, penjelasan teknisnya gimana Pak? Kalau saya punya power, yang namanya power ya, maksudnya power M. Dalam hal ini kalau saya bicara power M. Misalnya tipenya adalah DK 1000. Berarti 1000 watt lah. Nah, ceritanya gitu. Ya. Ceritanya lalu gitu. saya punya speaker misalnya.
Bentar dulu, powernya Oke. belum selesai. Durung mari. Ya. Karena nggak mungkin hanya begini tulisannya. Ya. Nggak mungkin. Sudah pasti dia tulis di sini, misalnya Main 4 ohm, 2 200 ohm berapa gitu ya. 200 watt stereo. Ya. Ya, Ya. 200 watt stereo atau per channel. Biasanya gini, langsung kita kalau di spesifikasi, sorry, ini Iya, biasanya di sini add itu misalnya berapa? 8 ohm Iya, atau 8 ohm. 8 ohm gitu ya. Per channel. Gitu, per channel. Nah, nanti Nah, per selanjutnya channelnya gimana? Di sini iya, tulisannya biasanya langsung per CH gitu ya. Gitu? Iya. Gini kan? Iya, betul. Berarti ini kita tidak main bridge, Yes. main stereo. Main stereo. Kalau dia 2 channel. Karena Iya, power sekarang banyak iya. yang 4 channel. Jadi ada switch, ya nggak? Oke. Kalau ini yang mudah aja ya, switch yang mudah, Ya. betul nggak? Yang di sini tulisannya ST, yang di sini tulisannya bridge, gitu kan? Oke, ya. Bener nggak? Betul. Kalau kita switch ke ST, yang bekerja yang ini, Yang bekerja yang itu. Oke. kan gitu kan? Oke. Kalau dia bukan di 8 ohm tapi misalnya di 4 ohm, kan gitu toh, Ya. per channelnya. Kira-kira logikanya dia lebih besar atau lebih kecil gitu. Nah, Lebih besar kan? kalau hambatannya kecil berarti dayanya lebih besar. Karena yang nahan kan lebih Sedikit. kecil. Nah, gitu. Ya dong. Ya. Ini penting loh. Ya. Ini penting sekali. Berarti anggap ini dia jadi 350. Oke. Anggap. Ini bukan angka mati nih. Ya, ya. Ini saya desain sendiri. Betul. Karena itu tergantung juga nanti dari efisiensi si power itu juga Yes, gitu kan. banget. Iya. Gitu loh. Jadi saya ngotot ke basic lagi. Harusnya hari ini kita kelasnya kan kelas power. Basic power amplifier ya. Tapi ini jauh lebih penting Ya. menurut saya. Oke. Karena pasti ada tulisannya seperti ini. Ya. Oke, setelah itu ternyata nggak ada 2 ohmnya. Berarti power itu tidak direkomendasikan untuk main 2 ohm. Udahlah, nggak bisa aja intinya. Ntar kobong. Iya. Iya. Kalau loudspeakernya yang kobong masih nggak apa-apa. Ya, dan memang ya Netisound se-Indonesia Raya saya merekomendasikan untuk tidak menggunakan impedansi yang terlalu rendah. Kenapa? Hambatannya itu kecil sekali, dayanya langsung ngocor kegedean. Itu sangat beresiko terhadap speaker sistemnya. Gini, akhirnya nggak tahu gimana caranya si DKI ini dia bisa bikin 1000 Oke. watt at 4 ohm. Oke. Tetap 4 ohm. Per Tapi channel. dia bukan. Bridge. Oke. Kenapa? Karena 2 channel dalam amplifier stereo itu dijadiin satu tenaga. Ya. Full transformernya. Yes. Nah inilah yang dijadikan brand ampere-nya. Ini power 1000 watt gitu. Padahal dia 1000 watt kalau di bridge, kalau di 4 ohm, kalau Iya, jadi supaya netizen juga jangan sampai terjebak, Iya. terjebak di dalam marketing power amplifier. Karena kebanyakan kan kita sering nyebut gitu ya, DK 10.000. Sebetulnya 10.000 itu bukan main per channelnya, tetapi adalah watt bridge-nya. bridge-nya. Oke. Kalau saya pribadi, saya beli power selalu saya cari yang bridge-nya. Ya. Dan ini tidak pernah saya gunakan untuk lebih dari 1 buah loudspeaker. Kalau saya. Ya. Jadi saya di paralel boros ya. banget powernya. Oke. Pertanyaan saya, amplifier ini itu yang kita pentingkan minimum impedansnya atau maksimum impedansnya? Minimum impedance dong, dia bisa kerja di berapa? Ya. Semakin dia bisa kecil, ada power yang bisa main di 0,5 ohm loh. Oh ya, berarti powernya berkualitas banget itu, aman sekali. Cuman bayangin komponen wise-nya sebegitu banyak pasti. Dulu apa yang terkenal? Crash Audio. Crash Audio 10.000. Ya, dulu ada PV kalau itu CS 10.000 dulu ada. Ya. Ada kan itu bisa Ya, sampai zaman 1 dulu. ohm ya? Ya, tapi memang ya itu ngeri-ngeri sedap ya kalau kita sudah bermain di impedansi itu. Sekarang power Cina juga banyak pabrikan, mereka main klaim bisa. Bisa gitu 2 ya. Bisa, 2,4 Sekian ohm. gitu ya biasanya gitu ya. Tapi terlalu beresiko terlalu sekali. beresiko. Jadi kalau impedansi minimumnya segini, sebisanya Ya jangan dipaksain lah. jangan Ya. dipaksain. Oke. Gitu. Bisa aja. Ini saya ganti tipenya jadi 3000. Oke. Karena dia bisa main 3000 Buat watt at 4 ohm, at 2 ohm 2 ohm gitu misalnya. bridge. Bridge ya. Bisa begitu. Oke. Artinya, kalau loudspeaker kita 2 ohm, dia bisa keluar
3.000 watt. Kalau loudspeaker 4 ohm. Itu bisa main 1.000 watt. Kalau loudspeaker kita 4 ohm tapi per channel 350 watt per channelnya. Ya. Ya. Artinya si power ini itu nggak bisa kita sebut berapa watt tanpa kita nyebutin. Ya. Gitu loh maksud saya. Oke. Oke, kamu bisa sekian watt untuk di berapa ohm loudspeaker, untuk kabel loudspeaker AWG berapa, Ya. sepanjang apa itu kabel loudspeaker. Ya. Kalau kita sudah dapat logikanya, power itu sedekat mungkin dengan loudspeaker, setuju nggak? Oke. Kalau sudah mulai jauh, itu kabelnya khusus loh. Yes. Oke. Jadi powernya kita harus sesuaikan kan? Kalau kita udah tahu logikanya nih ya, yang sebenarnya yang kita beli duluan itu loudspeakernya atau powernya? Ya powernya dulu kita harus punya. Dan itu Keren. yang paling penting, paling utama. Berarti kita beli powernya dulu, jangan, wih loudspeakernya bagus sih 3.000 watt kan gitu kan? Set, begitu mau dipakai kita perlu power. Kalau di dunia live itu 3 kali lipatnya loh. Ya. Jadi kalau kita punya subwoofer tulisannya 3.000 watt 4 ohm, kita mesti beli power yang 9.000 watt 4 ohm. Ya. Mati nggak tuh cari powernya? Ya. Akhirnya kita nggak dapet powernya, dapetnya yang down. Nah ini tahapan juga yang bagus nih Pak David Yes. buat Netisound ya. Jadi seringkali jangan logika kita kebalik. Saya siapin speakernya dulu baru saya cari powernya. Itu udah Tetapi gimana kalau nggak kita dapet? siap powernya dulu baru kita. Ini kalau kita bicara tentang custom box speaker ya gitu ya atau bikin sistem sendiri lah gitu ya. Itu hati-hati dengan power. Harus bertahap dari powernya terlebih dulu baru. Hati-hati. Speakernya saya butuh yang power consumption-nya berapa? Yes. Gitu, ya. Ya, juga buat di rumah. Oke. Yang paling enteng-enteng aja. Buat di rumah kalau ada tulisan sistem audio buat dengerin MP3 atau segala macam, dia tulisannya 10.000 watt, itu PMPO. Nah, Peak Music Power Output. itu yang sering banget itu Pak David. Itu aduh. Peak Music Power Output. Power Output PMPO. Makanya kan sering, Pak, saya ampli saya gede Pak 10.000. Nggak pernah terjadi itu. Nah, itu dia. Orang rumahnya 2.000 watt. Nah, penjelasannya PMPO itu sebetulnya apa maksudnya Pak David? Dia hanya kalau ada sebuah frekuensi yang ngepick, itu 10.000. Bisa segitu. Tapi kan yang namanya peak cuman sekali doang, sekian milisecond. sekian milisecond, betul. Oke, ini ilmu. Karena sering kali kita terjebak. Itu tape deck saya zaman dulu gitu Kompo, kan. PMPO, kompo. Nah, kompo. Itu kan paling sering gitu kan. Padahal sebetulnya PMPO itu cuman sekian milisecond. mikrosecond, gitu. Sementara kita bicara di Pro Audio Nggak itu ada adalah gitu. sebuah yang intens, Selalu root mean square. continuous, Selalu root mean square. RMS. RMS. Ya. Root mean square. Atau di loudspeaker continuous. Oke. Jangan yang program, jangan yang peak. Ya, ya. Di loudspeaker tulisannya continuous sekian watt. Yes. Sekian ohm. Oke. Di power tulisannya udah pasti root mean square. Ya. Nggak ada power yang peaknya atau peak to peak apalagi. Ya. Jadi ada peak to peak, ada RMS. Yang kita pakai selalu yang root mean square. Root mean square. Di loudspeaker yang kita pakai selalu yang continuous. Abaikan yang program dan peak. Oke, nah itu adalah salah satu penentuan spesifikasi ketika kita membaca spek dari sebuah power amplifier gitu ya. Yes, itu penting sekali karena begitu kita punya crossover yang aktif, berarti crossover kita ini sekarang namanya udah menjadi DLMS. DLMS adalah crossover sebenarnya. Ya. Awal muasal orang membuat digital loudspeaker management itu crossovernya. Yes. Tapi setelah itu dia pikir kenapa nggak pakai delay sekalian? Ya, kenapa nggak ada equalizernya Dan sebagainya. sekalian, Akhirnya gitu. gitu. Berapa band, gitu Tapi ya? intinya mengapa ada digital loudspeaker management system itu gara-gara mau menggantikan crossover yang pasif. Iya. Karena kalau pasif dia slope-nya nggak bisa diapa-apain. Ya. Oke. Itu panjang lagi itu deh. Ya. Slope-nya Butterwood, slope-nya liquid relay. Itulah yang disebut namanya filter yang sudah kita bahas kemarin di Sudah konten dibahas, betul. sebelumnya di DLMS. Apa sih itu filter? Apa sih Butterwood gitu ya? Links relay gitu ya. Lihat dulu di konten kita sebelumnya. Ya, jadi memang nggak bisa loncat-loncat gitu loh. Ya. Nanti kita habis dari sini basic lagi. Ya. Bicara frekuensi lagi, bicara delay time lagi gitu. Semoga netizen mulai menangkap gitu ya. Jadi bagaimana kita membaca sebuah spek dari amplifier. Ini live ya. Anggap main live. Ya.
main left dari mixer berarti kok. Ya. Masuk ke crossover yang biasanya di DLMS tulisannya A. Ya. Bukan 1. Ya. Kan gitu kan? Ya. Nanti ada outputnya nih di sini. Outputnya baru angka, misalnya 1. Yes. Pertanyaan saya, crossover kita atau yang disebut DLMS, DLMS sebenarnya. Ya. Nggak apa-apa lah DLMS masih oke lah. Digital Loudspeaker Management System atau orang Loudspeaker Management System saja, LMS. Oke. Masuk di A, keluarnya 1. Ya. Oke. Kalau begini, saya mau tanya, kalau ini kita pakai high pass filter, Ya. ya high pass filter kita udah belajar ya. Ya. Maka di sini sebenarnya yang keluar high frekuensi atau low frekuensi. High pass filter. Jangan pernah salah ini. High yang di pas gitu ya. High-nya yang di pass. Yes. Kalau kita mau buka laptop ada password. Ya. Kita mau naik pesawat ada boarding pass. Ya. Jadi itu pembahasannya sama sebetulnya. High pass. High pass berarti high-nya yang di pas. Gitu loh. Low cut berarti low-nya yang di cut. Gitu. Jangan Berarti kan disusah-susah. sama Jangan sebetulnya. disusah-susahin gitu loh. Ya. Band pass berarti sebuah bandwidth yang boleh lewat. Ya. Namanya jadi band pass. Ya. Band pass filter. Nah, sekarang kita balik ke Berarti high pass. ini Ya. masuk ke power. Oke. Gitu. Power 1 misalnya. Ya. Oke. Berarti di A itu harus headroom atau enggak? Gitu pertanyaan saya. Oh ya headroom dong. Headroom dong. Oh ya. Oke. A itu perlunya input A ada gain. Oke. Kan gitu. Kalau dia match, dia di Unity, ini juga di Unity sama dia. Ya. Itu marketing. Ininya mereknya ini, ininya mereknya ini. Pasti Unity gainnya sama. Ya. Karena satu pabrikan. Yes. Lebih mudah ada di setting. Yes, tapi bukan berarti kalau tidak satu pabrikan Berarti tidak jelek bisa. juga enggak. Juga Karena ada bisa. gain. Iya. Disitulah kita bisa ngatur. Dan sendiri. always better cut than boost. Ya. Always. Better cut Than than boost. boost. Ya. Always. Oke. Please remember me. Yes. Better cut Please remember than that. boost. Please remember that. Sekarang lanjutnya high pass langsung ke power. Berarti Konteksnya power. Ya. Oke. Saya mau tanya, kalau power ini berarti ke Twitter atau ke Woover? Ke Twitter dong. Karena high pass. Karena apa? Ya. Pasti ke Twitter dong. Ya. Nggak mungkin ini ke mana-mana dong. Ya. Kan gini kan? Oke. Ini kan udah headroom nih. Ya. Outputnya harus headroom juga atau enggak? Headroom harus. Headroom dong. Pasti. Oke. Di powernya berarti kan gainnya belum tentu full. Ya. Ya dong? Ya. Secukupnya dong. Ya. Ternyata udah keras sekali gitu loh. Hmm. Ternyata di 1 meter udah 126. Yes. Atau di 1 meter udah 136 dB SPL. Gendeng nggak coba? Ya. Dengan kekuatan power yang masih 1/4. Oke. Oke? Berarti udah beres nih untuk high. Ya. Sekarang untuk low-nya. Ini output 2. Berarti dia low pass atau high pass? Low pass. Low pass dikeluarin ya. Keren. Kalau udah gini keren. Ya. Ini kalau digabung, maka jadi begini kan. Kalau digabung ini sama ini Ya. kan jadi begini kan. Yes. Makanya namanya cross Crossover. karena ada X-nya ini Ya. loh. Ini kan gambar ini tuh kan ada giniannya. Yes. Itu gabungan high pass dan low pass atau kebalik. Yep. Ya pokoknya intinya netizen ya kenapa Low disebut pass. crossover karena crossnya ini. Yes. Gitu. Karena ada persinggungan antara low Bukan bersinggungan. pass Perkrosan. percrossan, persimpangan. Nah. Ya, persimpangan antara low pass dan high passnya. Itu sebabnya semuanya disebut dengan cross. Karena ada cross. Iya. Kalau begini crossnya berapa? 1 kan? Ya. Berarti dia main by M By atau gitu toh? Iya. Mengapa disebut by M? Karena di sini ada power yang M kedua. yang kedua. Gitu. Jadi B. Ya. Itulah akar kata sehingga muncul orang By M. Ah, B gitu ampli. maksud Berarti saya. amplifiernya 2. Ada juga 3M. amplifiernya 3. Gitu. Ada juga 4M atau ya tergantung aplikasinya gitu Ini ya power dari crossovernya. power Ini 2 kan? power 2. Pertanyaan saya, ini kan larinya ke ini kan tadi ke high frequency driver Ya, toh? ini ke LF berarti. Ini kita bicara yang 2W atau by M Yes. gitulah ya. Ini ada 2 nih driver nih. Ya. Pertanyaan saya,
powernya lebih besar yang ini apa yang ini? Idealnya misalnya lebih besar yang low. Gitu dong. Ya. Gitu dong. Ya. Anggap yang selama ini yang Pak Yos tahu, misalnya kalau ininya 100 watt, Ya. ininya berapa? Itu 400 misalnya. Gitu. Ini bukan angka mati loh ya. Ya, kenapa? Karena diameter dari drivernya juga lebih besar. Dan voice coilnya Coilnya beneran. lebih besar, butuh tenaga yang lebih besar. Gitu Pertanyaan saya, ya. Oke. yang harus di delay, yang power ini apa ini? Yang harus di delay. Oh, yang lebih cepat, yang lebih satset dong. Berarti yang high. Keren. Gitu. Supaya logikanya kita jalannya logika ya. Keren. Jadi orang bikin full range loudspeaker yang dalam satu box ada tweeter dan woofer, Ya. itu harus ada delaynya. Yes. Kalau dulu PV kan ada yang mundur. Betul, betul. Jadi itu mechanical delay. Mechanical delay. Ada juga kalau turbosound dulu namanya dendritic horn. Wah sih. Gitu. Dendritic horn itu apa? Dia membuat delay secara mechanical. Jadi dibelok-belokin dulu. Sih. Ini crossover pointnya satu kan. Ya. Jadi ini sebutannya karena powernya ada 2. Ya. Kita sebut by M. Ya. Ada lagi nih. Si DLMS ini bukan hanya 2. Dia punya lagi 3. Ya. Output yang ketiga. Masuk ke power lagi. Masuk ke power lagi dia high pass atau low pass? Low pass dong kalau makin bawah. Low pass dong. Ya. Oke. Gini kan. Berarti sama ini kan. Yes. Ini berarti bukan begini. Ya, Ini begini. kalau ini namanya MF, mid frequency Nah, driver. jadi ini saya ganti nih. Ya, Betul loh. ya. Berarti kalau 3M berarti kita bermain di high, mid, low. Kalau by M kita hanya main di high dan low. Ini powernya paling Besar. ya toh? Ya, Power ketiga ini. Ini untuk ke LF, low frequency driver atau sering disebut subwoofer. jadi high, mid, Low. Ya, high, mid, low. ya. Ini berarti crossover point-nya sekarang di sini ada lagi nih crossover point ini. Begini. Ya, low-nya ya. Kalau ini digabung sama ini, Oke. dia jadi begini. Ya. Berarti crossover point-nya ada berapa? Oh, 2 dong kalau crossovernya. Crossnya ada 2. 2 dong. Ya. Jadi kalau crossover point-nya 2, kita bermain tri-M. 3M ya. Kalau crossover point-nya 1, kita main By M. by M. Oke. Pertanyaan saya, 1, 2, dan 3, yang delay-nya paling besar yang Pasti power 1. ini, Yang kedua, baru baru yang ketiga. yang ngurus Ya. siapa? Yang ngurusnya di DLMS tentunya. Yang ngecun siapa? Engineer. Pakai kuping atau pakai alat? Pakai alat karena Kalau itu pakai kuping bisa nggak? nggak bisa karena kamu pilek aja kupingmu juga bindeng gitu kan. Kita nggak bisa denger dengan proper. Jadi Biasanya percayakan softwarenya pakai kepada apa? alat. Macam-macam, bisa dengan Smart Life misalnya gitu. Misalnya kan, Ya. nggak harus smart kan? Nggak harus, ada banyak pilihan sekarang. Ada banyak Ya. pilihan toh. Tapi itu kita perlu impulse response. Ya. Yang mana yang harus di delay Yes. supaya menyatu toh. Ya. Ya. Kalau ternyata sudah menyatu Ya. menurut software, tapi didengarnya nggak enak, kita biarin atau kita rubah. Ya harus dirubah, harus disesuaikan gitu ya. Walaupun gambarnya ngawur loh. Ya, itu Tapi harus bunyinya disesuaikan. lebih enak. Betul, betul. Jadi don't believe in your eyes, Yes. believe in your Ear. Gitu ya. Jadi saya balik lagi tadi ya, Smart itu cuman salah satu nama softwarenya. Tapi bagaimana softwarenya itu disebut, itu adalah RTA Analyzer. Jadi Real Time Analyzer memang. Jadi untuk ngukur. untuk ngukur dan harusnya kekerasan ini dan ini itu sama dong. Itulah yang disebut komposisi. Jangan sampai belum diapa-apain low-nya udah lebih gede Betul, betul. atau middle-nya kurang Ya, atau ya. high-nya kebanyakan. Ya, Karena kan kita terbiasa dengan smile. ya, Karena in face tadi itu, ya, the face is always smile ya. because it's in face. No, tidak always smile. Fletcher Manson ngomong tidak. Yep. Your ears is not flat. Oke. I do agree. Oke. Ininya dulu nih, crossover point, by M atau tri-M, Ya. ya kan? Atau full range. Artinya kalau sebutan full range sebenarnya adalah by M sebenarnya. Ya.
Tetapi kalau kita tidak pakai DLMS, artinya kita pakai crossover yang ada di dalam box, itu sudah didesain oleh Pabrikan. pabrikan. Ya. Oke. Nah, kalau kita bisa custom, bikin sendiri, Ya. ternyata dicek di anechoic chamber dengan tools yang benar, Ya. dan ternyata sukses, kita bisa import loh. Ya. Ya. Jangan merendahkan negara kita sendiri. Ya, ya. Anechoic chamber. Jadi nggak ada ekonya. Nggak ada reverb sama sekali. Nggak ada reverb sama sekali. Tidak ada Ya. noise sama sekali juga. Background noise-nya mendekati nol. Itu record orang yang bisa di dalam situ, itu recordnya itu 45 detik. Jadi masuk, hitungan pertama, tutup, jegrek, hitungan pertama, tek, detik 1, detik kedua. Itu mulai detik kelima, dia mulai denger jantung. Keras banget. Sekarang kan kita susah denger jantung. Tapi kalau dalam anechoic chamber, jeduk, ini bunyi apa nih? Ya. Detik berikutnya, 6-7, bisa denger hati. Artinya memang manusia tidak bisa lebih dari 120 dB. Udah sakit. Oh iyalah itu. Karena di 85 dB aja hanya kuat 8 jam. Makanya jangan dibiasain jor-joran kita. Juga. Makanya hati-hati gitu ya. Bahkan sekarang banyak pabrikan-pabrikan besar, mereka bahkan ada noise calculation. Karena di Eropa mereka nggak boleh loh ya. Nggak boleh. Ada juga yang di area resident. Kalau kalian lihat kenapa di Singapura kemarin Coldplay misalnya gitu ya. Kok rasanya lebih hype, lebih dapat hotnya banget di Indonesia. Ya karena justru kita nggak mikirin itu tentang efek dampaknya terhadap residensial di area sekitarnya. Yes. Di Singapura ketat sekali, nggak boleh ini mengganggu area residensial di sekitarnya. Kira-kira Ini gitu. penutup ya. Ya. Tak bocorin aja penutup doang. Siap. Ya. Kelas A Ya. itu efisiensinya up to 20%. Jadi yang 75% itu dibuang. Kelas A berarti efisiensinya Up to 25%. Itu udah paling mentok. Oke. Yang 75% itu dibuang jadi panas. Oke. Yang dipakai hanya 25%. Oke. Oke? Itu kelas A ya. Kelas A. Kelas B itu up to 78%. Tadi 25% yang digunakan. Ya, ini 78% yang digunakan. Yang digunakan. Oke, Jadi yang kebalik dibuang ya. hanya gitu. Ya. Tapi bunyinya lebih bagus yang A. Oh iya, ya. Gitu. Kan namanya juga santan disaring dapatnya yang paling 25%-nya doang itu udah santan terbaik perasaan awal. Jangan terlalu banyak tapi. Ya. Ntar kolesterol. Wow, itu tinggi sekali. Jadi acuannya gitu ya. Jadi kelas A itu 25% digunakan, 75% dibuang ke panas. Jadi hit. Tuh. Jadi hit gitu ya. Yang B, B up to 78% yang dipakai. digunakan sekitar 78% sampai dengan 78%. Ya, sampai dengan. Sisanya 22% Gitu. dibuang jadi panas. Itu kelas B. Ya. Kelas AB Ya. gabungan. Ya. Gabungan itu up to 60%. Ya. Oke? Hasilnya antara dua itu. Yang A kan tadi bagus banget. Ya. Yang B kurang bagus, tapi Ya. efisien. Yang Ya. AB antara dua itu. Oke. Oke, sekarang yang C. Langsung yang D. Ya. Ya, yang D itu parts almost 90%. Yang digunakan ya. 10% tok yang dibuang. Oke. Tetapi bunyinya bagus. Oke. Jadi orang itu berpikir semakin kesini semakin bagus. Ya. Jangan pesimis. Ya, jadi itulah yang tadi kita ngobrol awal tentang efisiensi. Gitu ya. Jadi 90%. Nah, kalau kelas H? Belum sampai sini. Oke, nanti kita akan bahas di konten-konten kita selanjutnya. Kelas G, kelas H itu nanti. Ya, itu ada kelas H, kelas G. G. G-nya aja ada GB sekarang gitu ya. Nah, itu ada banyak dasar keilmuannya dari power amplifier Dan itu. terus terang ya, Mas Yos. G, Om. Gini loh kakak. Oke, Angkel. Gini loh. Jadi manusia itu harus upgrade. Ya. Coba menengahi. Iya dong. Kita itu hanya mengarahkan Ya. bahwa keynote-nya itu seperti ini. Oke. Jangan dasarnya. diem kalau sekarang. YouTube jalan. Ya. Premium hanya 70.000 bisa buat satu family. Nah, Buat itu, pribadi 50.000. itu murah sekali. Sebulan loh. Untuk ilmu. Untuk ilmu. Ya. Oke, netizen se-Indonesia Raya. Jadi tadi pembahasan sepintas mengenai power amplifier. Mungkin masih
kulit-kulitnya doang, tapi percayalah ilmunya masih ada banyak sekali. Nanti ikuti konten-konten kita selanjutnya dan saya akan bedah lagi bersama raja terakhir kita untuk kita membahas lebih detail lagi. Tapi juga lihat tayangan-tayangan kita untuk aplikasi-aplikasi bagaimana kita gerbek sistem. Kita kemarin juga ada bahas, kita sampai bahas ini Pak David Klein ke sinema. Karena pro audio yang hubungannya dengan sinema, itu lebih dalam lagi. Audio film itu, kemarin kita gerbek Meyer Sound for Cinema, Aceron series. Di mana? This is the one and only in Indonesia. Di mana? Di Epicentrum. Ada. Satu-satunya studio di Indonesia yang menggunakan Meyer Mas Sound. Yoyo. Itu punya XX1. Jadi betul-betul ininya daya siapa? tampungnya 488 seat. Iya. Dia nggak ada mixing engineer-nya karena kan dia langsung untuk playback aja, untuk bioskop. Oh, untuk playback toh. Sinema, jadi sinema. Ya, jadi salah satu yang cukup terbaik. bukan mixing ya? Bukan. Jadi itu memang bedanya antara speaker sinema, bedanya antara speaker live. Ya. Nanti di speaker live kita ada point source, ada line array yang tadi kita sudah bahas. Sorry saya teasernya. koreksi. Jangan speaker tapi loudspeaker. Loudspeaker. Karena kalau speaker is pembicara. Iya, ya betul. Itu diksi yang harus kita luruskan. Ya kan? Karena itu speaker itu bisa pengkhotbah juga, Ustadz itu speaker. Who is the speaker? Who's the speaker? Kita jawabnya di NB kan lucu. Speakernya hari ini siapa? Kan gitu dong. Speakernya pakai apa? Saya pakai Ustadz ini karena apa? Oke, karena Pak David Klein raja terakhir akan mengajar secara online. Jadi kalian netizen Indonesia Raya juga yang kepingin belajar lebih lagi juga bisa langsung kontak sama adminnya LPDK Lembaga Pendidikan David Klein atau juga dengan admin dari Pak David Klein yang mau caranya daftar online gimana sih? IG-nya di sini nih kita tulisin. Nah, nanti ngeklik di situ aja. Saya mulai online itu normalnya jam 1. Tuh, jam 1 sudah biasa mulai online. Jadi tergantung dari posisi Anda di Wita, Witeng, atau di New York atau di misalnya Leiden. di New Yogyakarta, Hadiningrat, jadi menyesuaikan waktunya. Ini murid saya yang jam 1 ini di Leiden. Wow, di Leiden, Belanda. Jadi sekarang kalau ngomong jangan se-Indonesia Raya. Sedunia. Sedunia, guys. Kita sudah meningkat. YouTube kita sekarang sudah sampai sedunia. ke ujung bumi. Sedunia. Serius, saya nggak bohong. Oke, thank you netizen se-Indonesia Raya. Jangan lupa terus ikuti YouTube channel kita Pro Media Innovative Solution Channel dalam konten berani belajar audio di sini. Podcast Pro Audio nomor 1 di Indonesia. Peace. Oke, terima kasih juga buat belum. Bro Aryo Seto, Art Sound yang sudah selalu memberikan kesempatan untuk kita, juga Windy, Mas Hardi, semuanya yang selalu membackup support kita di konten-konten kita. Kalian yang ada di Kelapa Gading, kalian yang membutuhkan studio yang untuk recording dengan kualitas the best, terbaik, hubungi Art Sound. Oke ya? Yes. Oke, sampai ketemu di konten kita selanjutnya. Masih bersama dengan saya Yoshua Yan dari Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Sama-sama. Peace. Acap bujis. Pro Media, we serve you better.